Orang bijak pernah berkata bahwa pelaut yang handal tidak muncul dari laut yang tenang. Perkataan bijak ini menyatakan bahwa rintangan atau tantangan dalam hidup tidak selamanya merugikan seseorang. Tantangan pada satu bagian yang lain dapat menjadi dorongan untuk seseorang dapat berhasil. Akan tetapi, hal itu hanya dapat terjadi apabila seseorang memiliki cara pandang tertentu. Pada hari ini kita akan membahasnya dalam ibadah ini, apa yang perlu kita siapkan untuk dapat berhasil melewati tantangan kehidupan. Mari kita memuji Tuhan, nyanyian pembuka Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Aku
Marilah, saudara-saudara sekalian, kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kami malu ya Allah berjumpa dengan Engkau dalam keperdosaan kami. Kami seringkali jatuh dalam dosa-dosa yang sama dan kami lalai untuk serupa seperti-Mu. Seringkali kami menganggap diri kami paling hebat, paling pintar, dan kami seringkali melupakan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang di hadapan-Mu, kami menyadari pelanggaran kami. Kami lemah, kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, nyanyian pengakuan dosa, KJ 37, Bila Kurandung Dosaku. Kasih sayangmu, kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang, kasih sayang,
kasih sayangmu, kasih sayangmu, pengharapanku, harapanku, sapa kasih setiamu, selalu ku rindu. bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, usapan kasihmu selalu ku rindu. Mazmur 103 ayat 8-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Selamat pagi, teman-teman sekalian, senang berjumpa dengan Anda. Perkenalkan, saya David, saya pendamping anak di GKI Gading Indah. Baru tahun ini menjadi pendamping anak, baru beberapa bulan begitu ya. Tadinya saya di pendamping remaja di GKI Gading Indah bersama dengan teman-teman remaja. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, inilah setiap kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam setiap proses belajar mengajar dalam kehidupan setiap anak-anak kami, Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ujian-ujian kami, Tuhan. Biarlah kami boleh memulainya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biar Roh Tuhan saja yang boleh berbicara. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membuka bagian dari Yesaya, cuma satu ayat ya, satu ayat gitu. Yesaya 40 ayat yang ke-31.
Yesaya 40 ayat ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, seperti mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, dalam satu tema terbang tinggi bersama dengan Tuhan atau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, gitu ya, kita mau mencoba untuk melihat kembali, gitu ya, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kenapa sih, pertanyaannya adalah kenapa sih di dunia ini, gitu ya, manusia di dunia ini, gitu ya, kok seringkali menghadapi persoalan? Ada nggak menurut kamu yang manusia di dunia ini tidak punya masalah? Rasanya nggak ada ya. Kata orang dulu, hanya orang mati yang tidak punya masalah, gitu kan ya. Kalau kita hidup ya pasti ada tantangan dan persoalan yang kita hadapi, gitu. Nah, pertanyaan yang kemudian adalah, kenapa kok Tuhan tidak udah deh jauhkan semua persoalan dan masalah, gitu kan, dari manusia, gitu kan ya, biar manusianya bisa jalan dengan nyaman, gitu kan ya, bisa menjalani hari-hari dengan nyaman seperti itu. Kenapa kok tidak Tuhan mengangkat semua persoalan di dunia ini, begitu? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, teman-teman sekalian, kita akan melakukan satu tantangan, gitu ya. Tantangannya ini adalah tantangan origami. Nah, saya punya origami, teman-teman sekalian. Nah, ini saya dibantu tangan yang imut. Dibantu tangan imut. Saya ada origami, gitu ya. Ini sebuah ilustrasi. Origami ini diumpamakan adalah diri kita. Sedangkan spidol ini adalah tantangan atau persoalan atau ujian-ujian yang akan kita hadapi, gitu. Nah, kemudian saat kita ada di sini, gitu kan ya, terus kemudian tantangannya itu kita berikan, gitu ya, atau kita menghadapi tantangan, atau kita mendapatkan persoalan, atau kita mendapatkan ujiannya, gitu ya, maka kita nggak bisa menahannya, gitu ya. Jatuh, gitu ya. Coba sekali lagi ya, sekali lagi, tantangan yang sama ya, nggak bisa, gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghadapi persoalan dan menahan persoalan-persoalan itu atau ujian yang ada, gitu ya, melewati ujian yang ada, begitu? Gimana? Nah, yang sering kali kita lihat, gitu kan, kita sering kali meminjam kekuatan dari yang lain, teman-teman sekalian, gitu ya. Ada kertas yang tebal, gitu ya, terus ditaruh, kemudian kitanya di atas, begitu kan, terus kemudian tantangannya ditaruh, yang ini ya, tantangannya ditaruh, kuat, gitu ya. Iya, wong kita bersandar pada kekuatan yang lain, seperti itu ya. Tapi kalau ini kekuatannya hilang, gitu ya, terus kemudian kita kembali lagi, gitu kan, terus ditaruh lagi, kira-kira kuat nggak? Bisa menahan nggak? Nggak bisa, ya kan? Jadi harusnya gimana, gitu kan? Seperti apa? Maka seringkali apa yang kita lakukan, teman-teman sekalian, pada saat kita mau menghadapi ujian ataupun juga persoalan, yaitu kita keluar pertama dari zona nyaman kita, gitu kan? Kalau keluar dari zona nyaman itu pasti nggak enak, gitu kan ya? Kalau andaikan kita, gitu ya, berarti kita harus yang tadinya bisa nyaman, bisa belajarnya seenaknya sendiri, jadi harus belajar terus dengan baik, begitu kan ya, harus ekstra kerja keras, begitu kan ya. Itu seperti origami ini dilipat-lipat, gitu kan ya. Nah, harus yang tadinya bisa istirahat, tidak bisa, harus mengerjakan PR-PR, latihan-latihan, semakin banyak ujiannya, makin banyak PR-nya, gitu kan ya, makin banyak tugasnya, sehingga membuat kita kadang-kadang jenuh, gitu kan ya, dan kita terus mengerjakannya, gitu kan. Maka lama-lama, teman-teman sekalian, tanpa kita sadari, begitu kan, wah, kita jadi kelipat-lipat gini, nggak enak, begitu kan. Tapi tunggu dulu, apa yang terjadi ya. Nah, pada saat kita kelipat-lipat tadi, gitu ya, dan kemudian kita mendapatkan persoalan yang sama, ujian yang sama, gitu kan, bisa nggak kira-kira menahannya? Kita coba ya.
Nah, yang lurus. Tuh, ini agak naikkan. Wah, ini tangannya enggak lurus. Nah, ini bisa teman-teman, ya kan? Bisa dengan sendirinya, gitu kan? Nah, bisa dengan sendirinya seperti itu. Mau kemanapun kalau Anda sudah begini, gitu kan ya? Ini bisa menahannya, gitu kan? Bisa ditahan. Coba sekali lagi, wah, ditahan. Loh, nah, tinggal ini aja. Nah, bisa ditahan, gitu kan? Tidak memakai kekuatan yang lain. Kalau tadi memakai kekuatan yang lain itu kayak nyontek, gitu kan ya? Kita mengambil mencuri jawaban teman kita, gitu kan? Mengandalkan jawaban teman kita. Kalau ini mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kenapa, gitu kan ya? Karena kita membentuk diri kita sendiri. Dan setiap persoalan-persoalan yang ada, setiap ujian-ujian yang ada, menolong kita, gitu ya, untuk menjadi orang yang lebih tangguh, untuk menolong kita menjadi orang yang lebih dewasa, dan orang yang memang mampu dan layak untuk naik tingkat, teman-teman. Kalau nggak ada ujiannya, bagaimana kita tahu bahwa kita layak untuk naik tingkat? Gitu kan? Bagaimana kita layak atau tahu, gitu ya, bahwa kita mampu untuk next step-nya? Nah, oleh karena itu saat kita mau melihat, gitu kan ya, bagaimana persoalan yang ada di depan kita, gitu, maka ayat ini menjadi satu kekuatan buat kita, gitu kan ya. Ayat ini diberikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel itu terpecah menjadi dua negara, gitu kan. Bangsa Israel Utara dan yang satunya adalah Yehuda. Dan pada waktu itu mereka lagi berperang, gitu kan. Lagi dikuasai oleh Asyur, gitu. Sehingga situasinya itu tidak baik, teman-teman sekalian. Perang saudara juga seperti itu. Tapi di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah tantangan itu, gitu kan, ada sebuah berita yang baik, kabar yang baik, yaitu bahwa akan ada pembebasan, bahwa akan ada pertolongan dari Tuhan, seperti itu. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ingin menyatakan bahwa ini loh Allahmu, gitu ya, Allah yang perkasa, Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang bisa diandalkan, seperti itu. Maka di saat-saat seperti itu, dalam segala persoalan dan tantangan itu, apa yang diharapkan oleh Allah, gitu kan, supaya setiap bangsa Israel dapat melewatinya, yaitu percaya kepada Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan, seperti itu. Dan pada saat mereka menyadari, gitu kan ya, bahwa Allah mereka adalah Allah yang berkuasa untuk melepaskan mereka, itu menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa Israel untuk tetap bisa bertahan di dalam setiap tantangan-tantangan yang mereka hadapi, gitu. Terlebih lagi berita ataupun juga penguatan ini, gitu kan ya, ataupun peneguhan ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan juga kepada bangsa Israel untuk menghadapi krisis yang lebih parah lagi, yaitu menjadi bangsa yang terbuang di Babel sana, gitu kan, yang tercerai-berai, gitu kan, yang Yerusalemnya nanti itu akan dihancurkan dan mereka ada di negeri orang asing. Tapi di saat itu Nabi Yesaya sudah menubuatkan, sudah memberitahukan bahwa Allah mereka adalah Allah yang berkuasa, Allah yang akan menolong mereka, gitu kan. Dan Allah mereka adalah Allah yang menyertai mereka, Allah Immanuel. Di bagian awal, teman-teman sekalian, nubuat tentang datangnya Mesias itu disampaikan, dan di situ dikatakan bahwa anak itu akan diberi nama Immanuel, bahwa Allah beserta dengan kita, dengan kesadaran bahwa Allah akan bersama-sama dengan mereka, gitu. Itu yang akan memberikan kekuatan, gitu ya, ketahanan diri untuk menghadapi krisis demi krisis itu. Dan terlebih lagi, Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya.
dalam ketiga hal itu diungkapkan oleh Nabi Yesaya sebagai kekuatan penguatan kepada bangsa Israel menghadapi tantangan di saat itu maupun juga krisis di masa akan datang yang akan mereka hadapi juga. Maka yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu adalah bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi di saat itu pun gitu kan, sebenarnya juga berbicara kepada kita bahwa Allah yang telah lahir 2000 tahun yang lalu gitu kan ya, Allah yang telah hadir juga di tengah-tengah kita melalui Roh Kudusnya gitu kan, yang menjadi penolong kita, roh penolong kita. Maka harusnya itu menjadi kekuatan kita untuk menghadapi berbagai krisis atau berbagai tantangan atau berbagai ujian. Bahwa saat kita sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, maka Tuhan itu menyertai kita. Ada sukacita harusnya. Ada satu keyakinan, ketegapan bahwa engkau bisa menjalani ini bersama dengan Tuhan. Engkau nggak sendirian, teman-teman sekalian. Itu. Dan kalau kita sungguh-sungguh tahu apa itu berharap, gitu kan? Berharap ataupun bersandar itu berarti mempercayakan diri kita, kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan itu berarti juga mentaati apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang harus kita lakukan dalam kita mempercayai Tuhan dan mentaatinya seperti itu. Berserah ataupun percaya itu bukan hanya sekedar bahasa di mulut, tetapi sungguh-sungguh harusnya itu tercermin dalam perilaku kita setiap hari. Sama seperti satu permainan gitu ya, yang mungkin juga teman-teman sering juga lihat dan tahu, mungkin juga pernah melakukannya, begitu kan ya. Waktu itu saya pernah bersama-sama dengan teman-teman pengurus remaja gitu. Kami camp pengurus gitu kan di luar kota gitu, dan kami melakukan satu permainan yang namanya trust fall gitu kan. Kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, rasanya wah gampang gitu ya, tinggal wong itu nggak sampai jatuh beratus-ratus meter gitu kan ya. Tapi pada waktu teman-teman ada di posisi teman yang cewek itu gitu kan ya, dan kemudian dia harus melepaskan semua kendali dirinya, kira-kira mudah nggak teman-teman? Nggak mudah. Dia harus berjuang, memberanikan diri untuk melepaskan kendalinya dan kemudian menyerahkan kendalinya itu kepada teman-teman di bawahnya itu yang menjagai dia. Menyerahkan itu berarti benar-benar berserah, melepaskan semua kendalinya dan kemudian menjatuhkan diri ke bawah. Seringkali pada saat mau menjatuhkan diri, kalau kurang percaya, itu kakinya bergerak menahan karena takut gitu kan, seperti itu. Tapi kalau benar-benar percaya, itu berarti menyerahkan semuanya kepada orang di belakangnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tapi gitu ya, bagian yang kedua adalah berserah itu bukannya pasif, teman-teman. Berserah itu aktif. Berarti berserah itu bukan dalam arti kita berdiam diri terus kemudian Tuhan membereskan semuanya, enggak. Tetapi kita harus juga melakukan bagian kita, ya. Sehingga pada saat Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bukannya Tuhan membereskan, enggak. Ada bagian kita yang harus kita lakukan juga, seperti itu teman sekalian. Sehingga kita dapat melewati setiap tantangan dan ujian itu bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita melihat ke belakang gitu kan ya, kita bisa melihat gitu ya bahwa semuanya bisa kita lewati itu karena bersama dengan Tuhan, karena ada kekuatan dari Tuhan dan juga ada ada bagian dari diri kita, seperti itu. Roma 8 ayat yang 28 ya. Roma 8 ayat yang ke-28 begini bunyinya:
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman sekalian, buat apa kita khawatir gitu kan ya? Tapi marilah kita punya iman, percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan turut bekerja. Tapi ingat, kita harus juga melakukan bagian kita. Dan biarlah yang sisanya Tuhan yang akan menggenapi dan menyempurnakan dalam kehidupan kita. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with You above the storm. Father, You are King over the flood. I will be still, know You are God. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari teman-teman kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan. Di tengah segala situasi Tuhan, kami masih boleh bersekolah di tempat yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami mau mendoakan setiap proses belajar dan mengajar dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan proses tatap muka yang juga dilaksanakan Tuhan. Biarlah semuanya itu mendatangkan sukacita Tuhan. Bukan malah menjadi sesuatu hal yang tidak baik Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi setiap anak-anak yang datang untuk pembelajaran tatap muka Tuhan. Tuhan jauhkan daripada sakit penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan ujian akhir setiap anak-anak kami Tuhan. Bagaimana Tuhan juga yang menyertai mereka sepanjang proses belajar mereka Tuhan. Dan Tuhan pun juga akan memberikan kekuatan, kesehatan dan penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh menghadapi pas ini Tuhan dengan baik Tuhan. Dan mereka bisa memberikan yang terbaik dalam ujian-ujian mereka Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan tolong agar orang tua maupun juga keluarga di mana anak-anak kami boleh tinggal dan belajar sungguh-sungguh mendukung suasana belajar mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua, setiap anak-anak kami Tuhan, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh selalu menaungi mereka. Dan biarlah Tuhan juga yang menyertai Bapak Ibu Guru dalam cinta dan kasih mereka kepada anak-anak kami Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kebijakan-kebijakan oleh penabur pusat Tuhan. Biarlah segala sesuatunya juga boleh mendatangkan sesuatu hal yang baik Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu atas setiap anak-anak kami Tuhan. Tuhan juga yang
menolong segala upaya dari pemerintahan kami dalam menanggulangi COVID ini Tuhan. Dan Tuhan juga yang memampukan setiap pejabat dari yang tertinggi maupun sampai yang terendah untuk bersama-sama dengan masyarakat banyak Tuhan, bersama-sama untuk menanggulangi COVID ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari teman-teman, kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dan terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Kristus Yesus
dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya.